gereja kita di setiap bulan Mei, minggu kedua itu kita peringati sebagai Hari Mama. Ya, kalau di negara kita tanggal 22 Desember itu adalah Hari Ibu. Ya, jadi hari ini kita peringati Hari Mama. Nah, pasti orang bertanya, apa sih kenapa Hari Mama ini kita harus memberikan satu bunga di baju kita ini ya, diselipkan ini. Kalau warna merah berarti mama saya masih ada di dunia ini. Tetapi kalau sudah menyelipkan bunga yang warna putih, itu berarti mama kita itu sudah kembali ke rumah Bapa, ya. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah juga mendengar anak-anak sekolah minggu kita menyanyikan satu lagu, yaitu lagu tentang cinta kasih mama, perhatian mama. Sehingga anak-anak ini sejak kecil telah diajarkan untuk mengerti bagaimana mereka harus sayang, hormat kepada orang tua mereka. Dan di Hari Mama ini mereka boleh memberikan satu persembahan yang sangat indah dan menyentuh perasaan tentang pujian tersebut. Nah, pagi ini tema yang diberikan yaitu tentang seorang ibu yang bijaksana. Kalau saya bilangkan hal ini pasti kita udah tahu, ini Amsal nih, 31 ayat 10 sampai ayat ke-31. Tetapi hari ini bersama saya akan membacakan satu ayat. Amsal 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini biarlah kita belajar. Kita adalah perempuan, wanita, ibu, mama yang bijak. Sehingga bisa mendirikan rumah kita berdiri dengan kokoh, ya. Bapak Ibu sekalian, mama kita atau sebagai seorang wanita yang berkeluarga memiliki beberapa peranan dia. Dia sebagai seorang istri. Dia juga sebagai seorang mama bagi anak-anaknya. Tetapi dia sendiri juga adalah seorang anak dari mamanya. Dan jika dia sebagai seorang istri, dia adalah nyonya rumah bagi keluarga. Firman Tuhan yang kita tahu di dalam Amsal 31, 10 sampai 31 itu adalah ayat-ayat firman Tuhan yang menceritakan seorang wanita yang luar biasa. Nah, tentu di dalam firman-firman yang lain, terutama di Amsal ini, banyak menceritakan peranan seorang wanita di dalam kehidupan ini. Nah, perkataan dari firman Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Sampai hari ini, firman Tuhan ini adalah menjadi pengajaran, pedoman bagi kehidupan kita. Artinya firman itu tetap sesuai dan cocok bagi kita untuk kita terus belajar menjadi mama yang bijaksana atau mama yang baik. Jemaat yang saya kasihi, setiap minggu kita datang bergereja. Kita terus belajar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau sepanjang hidup kita terus berjalan bersama dengan Dia. Kita sehati, kita sejalan dengan Tuhan kita. Sehingga kehidupan kita benar-benar memancarkan kasih Kristus. Hari Mama melukiskan seorang wanita bijak dari Lemuel, raja Masa. Nah, raja ini mendapatkan ini juga semuanya dari mamanya juga. Ya, seorang raja Lemuel, dia mendapatkan itu juga dari mamanya. Sehingga hari ini kita juga boleh belajar
seperti apa yang telah diajarkan mamanya hari ini boleh menjadi berkat dan kita boleh belajar daripadanya. Sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh wanita atau seorang mama yang bijak? Apa yang dilakukannya? Tentu kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang wanita, ketika ia menjadi seorang istri, kita nilai atau kita lihat dari sikapnya, karakternya. Di dalam syair yang di dalam Amsal 31 ayat 10 itu, diawali dengan satu pertanyaan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Jemaat yang kekasih, istri yang cakap, siapa mendapatkannya? Kita seorang wanita sebagai istri, apakah kita sedang belajar juga menjadi istri yang baik bagi suami kita? Seorang mama yang baik bagi anak-anak kita. Istri yang cakap, siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Ketika di dalam perjanjian lama, Abraham mau bermantu, lalu dia mengutus pembantunya untuk pergi cari seorang wanita yang saleh, istilahnya yang baik, ya baik bibit bobotnya untuk dijadikan istri bagi Ishak. Nah, tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kita sudah tidak memakai cara perjodohan atau dijodohkan. Tetapi masing-masing sudah bisa mencari atau mendapat pasangan hidup dia dari pergaulan, dari perkenalan. Nah, kadangkala kita melihat di dalam bermasyarakat di sana lebih diutamakan penampilan yang terlihat dari luar. Tidak perhatikan apa yang disebut inner beauty, ya. Hal ini sudah tidak menjadi hal yang dibicarakan lagi. Yang terpenting sebagai orang tua, mereka berdua seia sekata, mereka berdua cocok. Mereka berdua saling mengasihi. Mereka berdua sudah berjanji ingin hidup bersama sebagai orang tua. Kita meluruskan permintaan mereka. Nah, tentu yang diharapkan dari orang tua, anak menantu itu hidup dalam keadaan baik, damai, keluarga ini langgeng, ya, beranak cucu. Inilah yang diharapkan oleh setiap orang tua. Seorang istri akan menjadi penolong suami yang baik. Ya, ketika Tuhan melihat Adam itu seorang diri, Tuhan berkata, lelaki ini tidak baik seorang diri. Diciptakanlah si Hawa menjadi penolong bagi si Adam. Ya, Bapak Ibu sekalian, bukan jadi perongrong bagi suami. Ibu-ibu sekalian, kita ini adalah penolong setia bagi suami-suami kita. Memiliki seorang istri yang bijak itu akan mendapat suatu hal yang luar biasa, melebihi permata. Nah, sekarang yang kita perbincangkan, apa sih sebenarnya, mengapa dia mendapatkan suatu penilaian begitu luar biasa? Nah, seorang istri yang menuruti ajaran firman Tuhan, ia adalah istri yang setia. Dia serius mengurus rumah tangga, bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai istri dan sebagai ibu. Selalu membawa hal yang baik
untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk seisi keluarganya. Selalu berusaha cukup, ya, agar tidak berkekurangan. Ya, contoh yang sederhana, ya, kalau ketika makan bersama. Nah, kalau seorang ibu melihat anaknya suka dengan sejenis makanannya, sebenarnya disediakan masing-masing itu satu potong. Tetapi melihat mungkin itu suaminya, mungkin anaknya mengambil lebih daripada itu, ibu ini tidak pernah melarang, mengomel. Bahkan dia berani memberikan bagian dia untuk suami dan untuk anak-anaknya. Selalu ada cinta, ada kasih sayang menjadi dasar keluarga itu. Sehingga kehidupan berkeluarga itu menjadi langgeng. Bapak Ibu sekalian, inilah yang selalu diberikan oleh seorang ibu yang bijaksana. Selalu memberikan yang terbaik bagi pasangannya ataupun bagi anak-anaknya. Nah, sebagai seorang istri, inilah beberapa hal sederhana yang dimiliki oleh seorang istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini ya, kita yang duduk di sini sebagian masih muda, ya. Nah, satu gerakan sederhana menyatakan perhatian kita kepada orang tua kita, menyatakan kepada orang banyak tentang adanya mama di dalam hati kita ini, yaitu dengan satu kuntum bunga. Ya, ada orang bertanya, mengapa sih kalau hari mama itu harus taruh bunga begitu? Ah, nggak usah. Banyak orang sudah tahu mama saya masih ada atau mama saya sudah tidak ada. Ngapain harus saya taruhkan kembang ini di sini? Sesungguhnya ini suatu gerakan sederhana. Tetapi di sini menyatakan kepada orang, teman-teman, saya masih ada mama saya. Menyatakan saya masih memiliki mama yang harus saya hormati, yang harus saya kasihi, yang harus saya sayangin. Ini satu pernyataan di dalam hati saya, itu mama ada di hati saya. Mama begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Terutama di dalam Tuhan, kita diajar untuk menghormati orang tua kita. Kewajiban kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua. Sampai tua, sampai lanjut usia mereka, menjadi tanggung jawab kita. Seorang mama yang luar biasa. Kedua, wanita itu sebagai mama bagi kita, penghormatan atau penghargaan apa sih? Mama merupakan seorang yang begitu penting di dalam hidup keluarga. Tentu mama yang melakukan tugas tanggung jawab yang semestinya dilakukan. Ya, mama melakukan apa yang telah firman Tuhan ajarkan. Seorang wanita yang bijak. Ada di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai ayat yang 31. Dia mengasuh, mendidik, mengajarin. Dia mengandung 9 bulan. Melahirkan dengan mengalami sakit yang luar biasa. Sampai anak itu dewasa. Anak itu tetap tidak pernah besar di dalam ingatan mama. Mama terus memberi kasih yang tidak pernah berhenti. Mengasihi. Berani berkorban, berani membayar harga. Tetapi seorang mama tidak pernah menuntut bayaran kepada setiap anak-anak yang diasuh dan dibesarkannya.
seorang mama membuat suasana keluarga itu nyaman, membuat seisi keluarga itu merasa kehangatan. Mama menyediakan makanan yang diinginkan oleh anak-anaknya. Mama begitu luar biasa. Rumah atau keluarga ini membuat suami, anak-anak merasakan sungguh di keluarga ini adalah tempat berteduh. Tempat yang betah bagi saya untuk berdiam di dalamnya. Mama membuat keluarga ini penuh kehangatan. Dia hadirkan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang terus diceritakan di dalam keluarga. Sehingga anak-anak dan suami merasa nyaman ada di dalam rumah ini. Ketika mama sedang berbicara, jadilah mama yang berbicara dengan penuh hikmat, penuh belas kasihan, walaupun di dalamnya ada terselip aturan-aturan yang tidak dibakukan. Bapak Ibu sekalian, inilah mama bagi setiap kita yang melakukan perintah berdasarkan ajaran Tuhan. Seorang mama itu tidak suka berpangku tangan. Dia berani membayar harga untuk anak-anaknya. Suami memuji dia. Anak-anak begitu rindu kepadanya. Saya yakin kalau anak kita pulang dari sekolah, yang pertama dicarinya itu pasti mama. Mama di mana? Mama pergi kemana? Seorang suami pulang dari kantor atau pulang dari tugas pekerjaannya, sesampai di rumah, dia pasti juga mencari istri. Istrinya ada atau istrinya sedang keluar rumah. Jadi seorang mama itu mempunyai suatu peranan yang begitu penting di dalam keluarga. Dalam firman Tuhan dikatakan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau mama melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ibu-ibu sekalian, apakah yang lebih lagi bergembira atau lebih berharga daripada pujian suami dan anak-anaknya? Hal yang paling menyenangkan adalah jikalau suami memberi pujian. Anak-anak juga mengucapkan terima kasih untuk masakan mama yang enak. Suami berkata, alangkah nikmatnya makanan yang disediakan oleh mama. Suatu pujian itu begitu berharga. Suatu pujian itu begitu mengena di hati mama. Itu begitu berharga bagi seorang istri. Satu pujian dari suami dan dari anak-anak. Tentu hal ini memberi suatu rasa keharuan. Sebenarnya tadi di KU1 saya berkata, hari ini kita memperingati hari mama ini dengan penuh sukacita. Kita tidak membicarakan yang sedih-sedih. Tetapi ketika saya mendengarkan anak-anak sekolah minggu menyanyikan pujian yang begitu menyentuh, menceritakan kasih sayang mama, saya turut terbawa, terharu melihat anak-anak yang membawakan pujian yang begitu luar biasa untuk mama. Membuat haru, membuat suasana menjadi teduh dan nyaman. Tempat sandaran kasih yang setia. Tempat pelukan yang nyaman dan hangat. Tempat sikap yang penuh kasih. Walaupun di dalamnya ada sedikit rasa kecewa. Tetapi mama tetap siap melayani. Penuh pengertian. Namun demikian kita tahu
betapa besar jerih payah dari seorang mama. Seorang mama, dia butuh dukungan dari suami. Seorang mama, dia butuh dukungan dari anak-anaknya. Seorang istri, dia membutuhkan perhatian support dari sang suami. Istri yang cakap, yang dirindukan oleh setiap keluarga, yang diinginkan oleh setiap suami, yang dirindukan oleh setiap anak-anak. Hai para lelaki, para suami, istri perlu suami yang pengertian. Istri perlu suami yang ada tanggung jawab di dalam keluarga. Istri perlu suami yang mau menerima dan mau dengar-dengaran akan keluhan dari sang istri. Istri perlu suami yang bisa memberi rasa hormat, menghargai istri, memberinya rasa nyaman kepada sang istri. Hai suami-suami, istri-istri membutuhkan semua itu. Terlebih daripada itu, suami-suami itu adalah suami yang takut akan Tuhan. Nah, ketika saya boleh melihat suami istri berpasangan boleh datang ke gereja, itu hal yang sangat luar biasa. Mereka boleh bersama-sama, bergandengan tangan, masuk ke dalam bait Allah, beribadah bersama-sama, menyatakan support antara suami kepada istri, istri kepada suami. Alangkah baiknya setiap kita membawa pasangan kita, bahkan membawa anak-anak kita datang berminggu di sekolah minggu. Suami istri datang beribadah, duduk bersama-sama ke hadirat Tuhan. Istri, kamu membutuhkan itu. Hai istri, suami kamu juga merindukan suasana yang demikian. Bapak ibu sekalian, ibu itu sebagai mama. Yang ketiga, wanita itu sebagai istri dan dia juga sebagai nyonya di dalam keluarga. Nah, kita perhatikan tugas nyonya itu di dalam tugas melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Seorang wanita yang takut akan Tuhan, dia akan seperti Maria. Duduk menunggu mendengar di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dia akan melayani seperti Marta. Dia seperti Maria, dengar akan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia melayani, dia seperti Marta. Wanita ini adalah seorang yang pasti giat mengatur rumah tangga di hadapan hamba-hambanya, ya, orang yang bekerja bersama dia. Dia harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Pekerjaan urusan keluarga itu diatur dengan baik dan rapi. Sebagai seorang nyonya di dalam rumah tangga itu, dia juga adalah wanita yang pinter mengelola keuangan. Ada keuntungan dana yang ada, dia atur dengan sebaik mungkin. Bukan saja setiap anggota keluarga boleh merasakan berkat itu, tetapi bahkan dia bisa sisihkan berkat itu bagi orang yang membutuhkannya. Saya sering berkata kepada diri saya sendiri, hidup ini bukan menuntut apa
yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan cukupkan semua itu. Ada satu peribahasa yang sering saya ingat. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Saya harus sisihkan sedikit agar saya mempunyai sedikit uang. Ketika saya perlu, ketika saya butuh, masih ada sedikit uang sisih yang saya sisihkan itu bisa ada ketika saya membutuhkannya. Jadi wanita atau ibu yang bijaksana itu pintar mengelola uang. Mengelola dana yang didapatkan dari suami. Seberapapun itu, usahakan itu untuk cukup. Supaya keluarga itu tidak hidup di dalam kekurangan. Ya, jangan kita melihat atau mencari sesuatu yang terus kita inginkan. Kalau keinginan itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti. Mempunyai sepatu sudah ada satu tidak cukup, masih ingin lagi. Beli lagi yang kedua, beli lagi yang ketiga. Sehingga keinginan itu tidak pernah tercukupkan. Tetapi kita utamakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan ini. Jadilah ibu yang bijaksana, pintar mengatur keluarga. Istri yang bijak dan rajin ini membuat suami yang sedang bekerja terasa tenang dan nyaman. Dan suami itu akan dikenal di pergaulannya, di sekitar kehidupannya. Suami itu seperti mendapatkan suatu mahkota. Ya, karena sang suami memiliki seorang istri yang bijaksana. Suatu kebanggaan karena suami dihormati di mana-mana. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 13 itu, di mana Rasul Paulus mengingatkan beberapa hal yang harus kita jauhkan, yaitu jangan bermalas-malas. Jangan mencampuri urusan orang lain. Ya. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ibu-ibu yang bijak, jauhkanlah ini daripada kita. Firman Tuhan berkata, kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau tidak, kita termasuk si pendusta, si iblis yang jahat. Peganglah peranan kita sebagai ibu yang bijaksana. Jauhkanlah sikap ini ya Bapak. Jalankan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, waktu begitu singkat dan tidak mungkin berputar kembali. Usia kita tidak akan terulang kembali. Jalanilah kehidupan ini dengan penuh sukacita. Jadilah ibu yang bijaksana. Pastilah hidup kita ini akan seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Sehingga kita bersinar. Kita akan seperti pelangi setelah panas yang luar biasa, adanya hujan, muncul pelangi, jadikanlah hidup kita itu. Ada panas, ada hujan yang silih berganti, ada sinar matahari yang memberikan kecerahan, ada pelangi yang memberi keindahan. Jikalau di dalam kehidupan kita, pasti ada hal-hal yang membuat kita sedih, yang membuat kita susah,
yang membuat kita sulit. Jadikanlah itu guru yang paling baik bagi setiap kita. Kita mengambil semua itu menjadi pengalaman kehidupan kita. Sesusah apapun, sepahit apapun, belajar menelankan semua itu di dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita berbicara, hai wanita bijak? Kepada Tuhan kita. Saya yakin Tuhan mendengar doa kita. 6 tahun yang lalu, ya, di keluarga kami terjadi suatu hal besar bagi saya. Saat itu, yang waktu itu saya sangat gemuk ya. Waktu itu berat timbangan saya itu 88 kilogram. Ya, sungguh gemuk. Tetapi ketika hal itu terjadi, dalam sebulan lah lebih kurang, saya turun sampai 21 kilogram. Ya, sampai sekarang ini ya mungkin 60 sekian ya. Nah, saat itu hari-hari yang saya lalui penuh dengan kelabu, penuh dengan air mata. Tetapi kepada siapa saya berseru? Hanya kepada Tuhan kita. Setiap hari ketika saya keluar besuk ataupun setiap hari saya kemana, ketika saya melihat cahaya matahari itu sedang bersinar, saya berkata, Tuhan, hidup saya akan seperti ini. Setiap hari itu ada matahari yang bersinar menyinari rumah saya. Ketika saya melihat mendung seperti mau hujan, saya bilang, Tuhan, saat ini langit begitu mendung. Oh Tuhan, semendung hati saya, semendung pemikiran saya, semendung hal yang saya hadapi. Tetapi saya yakin Tuhan, mendung ini akan berlalu, akan ditukar menjadi cahaya sinar matahari yang menyinari kehidupan saya, menyinari kehidupan keluarga saya. Itu sudah berlalu 6 tahun yang lalu. Hai ibu-ibu, itulah pengalaman hidup yang pernah saya alami. Ketika saya tidak bisa bicarakan kepada yang lain, saya bisa bicarakan kepada Tuhan. Hai wanita bijak, bicara kepada Tuhan. Yakin Tuhan mendengar doa kita. Dalam Alkitab juga menceritakan hal memperingati kita sebagai wanita bijak. Apa yang harus kita waspadai? Pertama, Hawa diciptakan sebagai penolong. Tetapi akhirnya dia membawa suaminya di dalam pencobaan. Memakan buah terlarang. Hawa membawa suami ke dalam pencobaan ini. Ratu Isabel ya, membuat suaminya jatuh di dalam dosa. Ketika sang raja mengingat sebidang kecil tanah milik Nabot, dia menginginkannya. Sang istri berusaha untuk mendapatkan itu bagi suaminya. Sehingga si Nabot ini akhirnya dicelakakan. Sang ratu menyebabkan suami jatuh dalam dosa. Istri Ayub ketika melihat Ayub mendapat penderitaan, melihat Ayub menderita sakit, ada borok-borok di dalam tubuhnya itu. Apa kata sang istri kepada si Ayub? Kutuklah Allahmu dan matilah. Ibu-ibu sekalian, inilah yang dikatakan istri Ayub. Raja Salomo, seorang raja yang luar biasa, penuh hikmat, penuh kekayaan yang luar biasa.
tetapi dia jatuh dalam rayuan. Selir yang begitu banyak akhirnya membuat juga dia jatuh di dalam dosa. Samson, seorang yang bertenaga luar biasa, tetapi terakhir juga dia jatuh di tangan seorang yang bernama Delila. Bapak Ibu sekalian, yang benar diceritakan firman Tuhan. Yang beberapa ini yang membuat yang tidak benar juga diceritakan supaya kita waspada dan waspadalah. Jadi seorang ibu yang bijak, seorang istri yang bijak, seorang wanita yang bijak, mintalah hikmat itu daripada Tuhan. Di dalam memutuskan segala sesuatu itu, jangan pilih kasih terhadap anak ataupun terhadap siapapun. Kita berdiri di posisi yang benar. Mendengar yang ini dan mendengarkan yang sebelah sini. Sehingga kita bisa mendengar sesuatu yang benar, mengambil keputusan yang benar, dan melakukan yang benar. Ibu yang bijaksana, istri yang benar, teman kerja baik bagi sang suami. Ibu-ibu sekalian, saya melihat jemaat Tuhan. Ketika saya sering hampir seringlah setiap minggu itu pasti ada kunjungan-kunjungan. Ketika saya berkunjung pada keluarga anak-anak Tuhan, di mana ketika saya melihat orang tua mereka ada yang sakit bertahun-tahun, ada yang sakit tetapi masih bisa berjalan, ada yang sakit tetapi harus dengan pantangan-pantangan makanan yang tidak boleh dimakan. Ketika saya mengunjungi keluarga-keluarga ini, pada umumnya, bahkan 100% lah boleh saya katakan, anak-anak itu begitu sayang kepada mamanya. Memberi pengajaran atau memberi perhatian, memberi pengobatan, memberi kasih sayang yang begitu cukup untuk orang tua mereka. Saya berpikir, alangkah sayang dan taatnya anak-anak ini pada orang tua mereka. Pernah saya berkunjung kepada seorang tua yang juga sangat gemuk. Dokter melarang dia untuk makan minuman yang manis-manis. Tetapi si nenek tua ini suatu hari dia berkata kepada anaknya, "Nak, saya pengen makan durian." Tentu dokter melarang karena kondisi keadaan tubuh dan faktor usia yang sudah lanjut. Nah, mama ini terus pingin terus ngomong terus. Terakhir mereka berikan, tetapi dengan batasan. Hari ini cuma boleh makan 1 ya Ma, nggak boleh makan yang banyak ya. Nanti darah tingginya Ma, diabetesnya akan naik ya Ma. Pokoknya semua perhatian diberikan kepada orang tuanya ini. Nah, orang tua ini dijaga, disayang, diberi aturan. Bukan artinya anak tidak sayang, tetapi anak ini menjadi perawat di rumah, memberi kasih sayang yang begitu luar biasa. Dan banyak keluarga ketika orang tua mereka sakit itu, anak-anak menjaga, memberi perhatian, memberi perawatan yang luar biasa. Sungguh ibu yang bijaksana, engkau telah mendidik anak-anak kamu ini menjadi anak yang tahu menghormati orang tua. Apakah yang lebih sukacita dan bahagia kalau kita memiliki
anak-anak, orang-orang yang di sekitar kita yang bisa memberi perhatian yang begitu luar biasa kepada kita. Apakah yang lebih berharga daripada itu? Jemaat yang kekasih, mari belajarlah. Pulang dari sekarang ini, coba pikir. Apakah saya sudah menjadi anak yang sungguh taat, sayang, hormat kepada orang tua, khusus untuk mama? Apakah di dalam keluarga saya ini adalah suami yang diinginkan oleh sang istri? Saya sudah cukup memberi perhatian gak kepada istri? Nah, kemudian berpikir, apakah saya juga sudah cukup menjadi seorang papa yang baik bagi anak-anak saya? Setiap kita menginginkan keluarga yang bahagia. Namun ada satu kata yang perlu ibu bijaksana perhatikan. Janganlah jadi seorang wanita yang dominan, menguasai keluarga, membuat suami anak-anak kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan keluarga yang sehat yang diinginkan Tuhan. Tetapi keluarga yang baik, suami, istri, anak-anak ada di dalam suasana yang ada cinta, ada kasih, yang ada rasa kehangatan, yang ada rasa rumah ini adalah tempat teduh kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kepada setiap ibu-ibu, selamat Hari Mama, dan selamat menjalankan tugas kita sebagai mama, sebagai istri yang luar biasa, yang bijaksana. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini ya Bapa, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkatilah setiap kami yang tidak sempurna ini. Kami belajar dan belajar menjadi semakin sempurna dan semakin baik. Berkati semua jemaat yang telah bersama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.